Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidallah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu kembali di channel Kuscar. Dan pada kesempatan kali ini atau postingan kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran Pondok Tarbiyatun Nisa. Sebenarnya penerimaan santri baru ini sudah sering saya posting, tapi mungkin ada beberapa update ataupun beberapa hal yang harus posting kembali atau dikeluarkan kembali, dan nanti kita akan bahas satu persatu dari cara bagaimana pendaftaran, kemudian administrasi, dan kemudian kebutuhan santri, ada lagi biaya bulanan, kemudian kurikulum pendidikan, dan kebutuhan kitab. Mungkin itu yang nanti akan kami sampaikan, dan mari kita simak bersama-sama. Seringkali saya sampaikan bahwasannya untuk pembukaan pendaftaran ini sudah dibuka, dan untuk penutupan memang tidak ada batasan. Artinya jika memang para calon santri ataupun wali santri yang akan mendaftarkan di Tarbiyatun Nisa ini bisa setiap saat, jika memang sekolahnya belum lulus, nunggu kelulusan dulu, kemudian baru nanti setelah lulus berangkat ke pondok. Jadi seumpamanya bulan ini juga bisa, bulan berikutnya juga bisa, sampai nanti bulan Maulud pun masih bisa untuk mendaftar. Dan mari kita mulai bagaimana cara syarat pendaftaran untuk masuk ke pondok pesantren Salaf Tarbiyatun Nisa atau Al-Fatihah. Dan inilah persiapan-persiapan yang harus disiapkan untuk menuju ke pondok. Syarat pendaftaran yang pertama yaitu didampingi oleh orang tua atau wali santri. Yang kedua, setelah sampai di pondok kemudian sowan dulu ke Ahlul Bait dengan didampingi orang tua atau wali santri. Yang ketiga, muslimah, yaitu belum menikah. Sedangkan yang keempat, minimal berusia 12 tahun. Yang selanjutnya, kelima, menyerahkan fotokopi KK 1 lembar dan kemudian mengisi formulir pendaftaran sesuai KK. Dan yang terakhir adalah melunasi administrasi keperluan pondok pesantren. Dan berikut ini adalah rincian biaya pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran sebesar 45.000, kemudian infak pembangunan 100.000, kemudian kartu identitas santri atau KIS 35.000, dan yang terakhir yaitu air bersih sebesar 100.000, hingga totalnya adalah 280.000 rupiah. Selanjutnya itu rincian biaya bulanan. Yang pertama adalah syahriah, bulannya 15.000, kemudian sarana dan prasarana 8.000, ketiga tunjangan khatamah 7.000, yaitu mawanah 10.000, tabungan santri minimal 10.000, uang sayur 30.000,
gas kamar 10.000, beras 4 kg sebesar Rp42.000. Jumlah biaya bulanan berkisar Rp132.000. Rincian biaya bulanan ini belum termasuk uang saku bagi para santri. Artinya nanti tergantung para wali santri untuk memberikan uang saku kepada putra-putrinya. Untuk selanjutnya, kebutuhan santri baru apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu baju 4 pasang yang tidak berbahan kaos dan sesuai syariat. Yang selanjutnya itu seragam, baju putih, rok hitam, kerudung warnanya putih, coklat, dan hitam. Kemudian perlengkapan tidur, ada bantal, alas tidur, busa tipis atau karpet, selimut, kaos kaki, celana panjang, dan jaket atau sweater. Selanjutnya peralatan sholat, ada mukena panjang, sajadah sedang tidak bergambar Ka'bah atau masjid, dan counter atau tasbih. Yang selanjutnya itu perlengkapan mandi. Tadi kita sudah membahas tentang biaya per bulannya para santri. Nah, kemudian berapakah standar kiriman per bulan untuk para santri putri untuk keseluruhan? Yang untuk minimalnya adalah Rp450.000 per bulan. Kemudian yang kedua standarnya itu Rp500.000 per bulan. Kemudian untuk maksimalnya adalah Rp550.000 per bulan. Bagi santri yang jatah pengiriman perselapan Ahad Kliwon bisa ada tambahan uang sebesar Rp50.000 dan beras 1 kg. Itu adalah uang keseluruhan, baik itu untuk kamar, untuk uang saku, dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kurikulum untuk pondok pesantren. Namun di sini saya tidak akan membaca keseluruhan, yang pada dasarnya adalah tingkatan pertama yaitu Ibtidah, tingkatan kedua Jurumiyah, kemudian ke tingkatan selanjutnya itu As-Shorof, setelah Shorof Alfiyah, kemudian Al-Maknun, kemudian Mantek, dan yang terakhir adalah Ihya. Itu adalah kurikulum atau tingkatan bagi nantinya para santri yang akan mondok di Tarbiyatun Nisa. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan kitab. Bagi para santri baru tergantung nanti mau masuk ke tingkatan apa. Apabila dari awal yaitu Al-Ibtidah, kurang lebih untuk kebutuhan kitab sekitar Rp194.500.000, kemudian Jurumiyah Rp181.500.000, kemudian As-Shorof Rp208.500, sedangkan Alfiyah Rp177.000, kemudian Al-Maknun Rp251.000, Al-Mantek Rp290.000, dan Ihya Rp78.000. Itu adalah kebutuhan kitab bagi para santri per tingkatan. Sedangkan bagi para santri yang menginginkan kegiatan ekstrakurikuler di Pondok Tarbiyatun Nisa, ada beberapa kegiatan. Yang pertama bisa belajar Qori'ah, kemudian rebana, yang ketiga ada Bahsul Masail, keempat memasak,
dan selanjutnya itu menjahit. Itu adalah kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa ditambahi atau bisa menambah untuk pengalaman setelah nantinya bermukim di rumah. Bagi para santri yang pernah mondok di pondok daerah masing-masing, untuk masuk ke pondok Tarbiyatun Nisa bisa langsung menuju ke tingkatan yang diinginkan dengan syarat yaitu nanti ada tes. Untuk tes jurumiyah itu ada hafalan matan al-jurumiyah sampai bab marfu'atul asma dan sifaul jinan 20 nadom. Kemudian lulus tes tertulis pelajaran fikih Jawan, pesolatan, tajwid Jawan, dan nahwu. Sedangkan untuk mau masuk ke tingkatan as-sorof itu hafalannya yaitu 150 nadam al-umriti, kemudian lulus membaca kitab Safinatun Najah, yang ketiga lulus tes tertulis matan al-jurumiyah, Safinatun Najah, dan sifaul jinan. Itu bagi yang ingin masuk ke tingkatan sorof. Sedangkan untuk tingkatan alfiyah, tesnya adalah hafalan 500 nadam alfiyah Ibnu Malik, yang kedua lulus tes membaca kitab Fathul Qorib, dan yang ketiga lulus tes tertulis al-umriti, sorof, dan Fathul Qorib. Sedangkan tes dilaksanakan setelah pendaftaran dan hasil bisa diterima setelah peserta melaksanakan tes. Sebelum tes, santri atau calon santri ini nanti diberi waktu untuk belajar sebelum melaksanakan baik itu hafalan atau tes tertulis. Artinya tidak begitu datang nanti langsung dites, tidak, diberi waktu beberapa hari untuk persiapan. Bagi para santri yang mau masuk ke Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nisa, ini ada beberapa fasilitas yang sudah disediakan seperti musola, 33 ruang belajar, 60 kamar santri, 15 kantor divisi, 6 koperasi Darut To'am, 2 koperasi Darul Kutub, 1 koperasi jahitan, 1 dapur makan, 49 kamar mandi, 48 WC, kemudian 2 jemuran basah, 2 jemuran kering, 1 kolam renang, dan 1 kolam penampungan. Itulah fasilitas yang tertulis, masih banyak lagi yang belum kami sampaikan. Mungkin sebagai gambaran bagi para santri yang mau masuk ke pondok. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu penjengukan yang diperbolehkan yaitu orang tua atau wali santri, yang kedua kakek atau nenek, kemudian paman atau pakde atau bule, kakak atau adik, kakak atau adik ipar, yang selanjutnya itu kakak atau adik birodok atau tunggal persusuan, kemudian yang terakhir keponakan. Itu adalah kriteria bagi para pemirsa yang ingin menjenguk. Jadi tidak boleh sembarangan, artinya harus tunggal mahram. Selanjutnya yaitu penjengukan diadakan tiap hari Jumat jam 8 hingga pukul 17.30. Sedangkan untuk malam Ahad Kliwon dimulai dari jam 4 sore hingga jam 10:04. Santri bagi santri baru boleh dijenguk setelah 41 hari di pondok dengan membawa dan menunjukkan
KWS atau Kartu Wali Santri. Demikian tadi pemirsa pembahasan ataupun update untuk pendaftaran dan sebagainya. Mungkin ada pemirsa yang belum paham ataupun belum jelas tentang pendaftaran ini, nanti bisa komen di bawah ini atau bisa DM saya lewat IG ataupun mungkin bisa via Messenger di Facebook. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.